doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak dan abang di sini di ibadah online pra-remaja. Apa kabar teman-teman semuanya? Yap, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online pra-remaja hari ini, kakak atau abang akan menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah pra-remaja hari ini. Mulai dari song leader ada Bang Ciko, dan ada Kak Rahel, dan pemusik kita ada Bang David Sindabariba. Halo Bang. Halo Bang. Kemudian para agenda kita Amang Sintua Games Yahaan, dan yang berkhotbah hari ini adalah Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Teman-teman, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian pra-remaja HKBP Rawamangun.
Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tanggal 7 November 2021, dengan tema Menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita akan menaikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1, yaitu Hari Minggu. Mari teman-teman kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bahagia masuk dalam hatiku.
Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu ke-23 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam titah ke-9. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi kembali dari buku ND nomor 424 ayat 1 dan 2. Suara Nitondi. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, silahkan duduk kembali. Teman-teman, kita akan menaikkan pujian melalui PKJ ini nomor 239 ayat 1, yaitu perubahan besar. Mari teman-teman kita nyanyikan dengan penuh riang dan gembira. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergumam bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Teman-teman kita nyanyikan sekali lagi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergumam bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari ini, Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tertulis dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-19. Marilah kita membacanya bersama-sama. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman, kita akan bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1 dan 3, Jika Aku Ikut Tuhan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan selamat yang percaya padamu. Aku ikuti Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus juru selamat, bahagialah hidupku. Ayat kedua bangkit berdiri ya. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus juru selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Jessi Simamora dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja 7 November 2021. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tema Natal kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 dengan subtema Sekolah Minggu HKBP Rawamangun menjadi berkat di keluarga dan lingkungan sekitar di tengah pandemi sebagai refleksi kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, pasti sudah mendaftar kegiatan Natal kan? Ayo. Yes, semua sudah mendaftar. Jika sudah, adik-adik mengikuti berbagai latihan dan sudah boleh mengumpulkan video sesuai kegiatan masing-masing kepada kakak abang GSM ya. Nah, dalam Natal tahun ini kita pun ada yang namanya Christmas Joy, di mana kita akan membagikan berkat dalam bentuk donasi untuk teman-teman sekolah minggu kita yang membutuhkan. Christmas Joy yang sudah dibuka dari tanggal 24 sampai dengan 28 November. Nah, mama papa dan adik-adik boleh mendaftar pada My ASM untuk bukti transfer dapat diberikan kepada kakak GSM di kelas masing-masing ya. Berikut update penerimaan Christmas Joy. Shalom adik-adik. Kakak akan memberikan update terkait penerimaan Christmas Joy seperti berikut ini. Untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy adalah, sementara realisasi yang sudah masuk dalam minggu ini adalah, nah, untuk adik-adik yang belum berpartisipasi dalam Christmas Joy, bisa join dengan cara mengakses My ASM pada link di bawah ini. Pada aplikasi My ASM, adik-adik dapat menemukan menu Christmas Joy dan akan mendapat tampilan seperti berikut. Adik-adik dapat memilih nominal donasi. Pastikan nominal yang dipilih sudah benar ya. Lalu klik saya setuju dan daftar. Pendaftaran Christmas Joy ditunggu sampai tanggal 28 November 2021. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Nah, dalam memperingati Natal tahun ini, kita juga akan mengikuti challenge yang diberikan kakak abang GSM untuk melakukan suatu kegiatan di rumah selama 14 hari mulai tanggal 29 sampai 12 Desember menuju perayaan Natal Sekolah Minggu. Setiap kegiatan yang akan dibagikan akan di-share ya melalui Instagram. Masih ingat kan Instagram Sekolah Minggu? Iya, @smhkbp Rawamangun, supaya tidak ketinggalan. Nah, challenge yang sudah dilakukan adik-adik jangan lupa didokumentasi dan
tag ke Instagram Sekolah Minggu. Perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2021 untuk kelas 3 sampai dengan kelas 9, 18 Desember 2021 untuk kelas Pratekan Non-Mandiri dan kelas 2. Mari kita merayakan sukacita Natal dan menyebarkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Selamat menyambut Natal! Pendeta, majelis, gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 1 November sampai dengan 7 November 2021. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Yuk, kita sama-sama menyanyikannya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu temanku, padamu abangku, Padamu abangku, selamat ulang tahun. Warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link APPS atau link yang ada di bawah ya, atau nanti kakak abangnya mengirimkan di WA grup ya, oke? Dan sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra remaja, Kak Jessi Simamora mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 14 November diambil dari Nas Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57, anak yang pintar dan bijaksana. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Namun sebelumnya kita naikkan pujian ini PKJ 15, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan dengan sukacita. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat dari Alkitabnya? Oke, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kamu senang? Situasi apa, atau benda apa, atau makanan apa yang membuat kamu senang? Ayo, coba tunjuk tangan. Apa? Dari makanan. Makanan apa? Ada adik-adik gitu, dia senang kalau sudah makan Pizza Hut. Ada adik-adik senang kalau dapat sosis. Wah, saya senang sekali, makanannya enak. Wah. Atau benda mainan. Adik-adik ada yang senang ketika dia ulang tahun. Oh, siapa yang ulang tahun? Dia akan senang, dalam hatinya bersorak jika dia dapat mainan, umpamanya puzzle, atau mainan yang dia impi-impikan. Banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita senang. Atau sama dengan papa, mama duduk, makan bersama, berdoa bersama, dia sudah senang. Di situasi yang menyenangkan itu tentu membuat kita tambah semangat, membuat kita bersuka cita. Kalau dunia ini atau makanan atau benda-benda lain bisa menyenangkan kita, sekarang mari adik-adik, apa yang menyenangkan kamu di dalam kepercayaan atau kerohanian? Dan apa yang menyenangkan hidupmu? Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat apa yang menyenangkan hati Tuhan dari hidupmu. Dibuka dengan perkataan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemuliaan Allah, pertama sekali kita mau diajak melihat bagaimana kemurahan Allah dalam hidup kita. Allah yang maha murah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, melengkapi hidup kita, menguatkan hidup kita, memberikan nikmat kepada adik-adik dan kepada semua kita di sini.
dan mencurahkan berkat kepada orang tua kita. Inilah kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang tertinggi adalah dalam hidup kita ketika kita tidak mampu menanggalkan hidup dalam keberdosaan. Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan. Ini kemurahannya yang tertinggi. Kenapa? Karena Kristus yang telah mati itu, Kristus yang telah bangkit itu menjadi jaminan keselamatan hidup adik-adik dan hidup kita semua. Untuk itu yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ayo, siapa yang selama pandemi ini telah mengirim persembahannya kepada Tuhan? Cuci tangan. Siapa yang persembahannya kepada Tuhan? Tunjuk tangan. Kita harus memberikan persembahan. Tapi apakah persembahan yang utama itu uang? Kalau sudah banyak diberikan, sudah senang hati Tuhan? Tidak. Orang percaya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukan ditentukan oleh banyak tidaknya persembahan yang dia berikan, tetapi firman Tuhan mengajakkan kita bagaimana melihat persembahan yang utama itu bukan uangnya, tapi apa dikatakan? Persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan segala totalitas dari kepala sampai kepada kaki. Semuanya kita persembahkan buat Tuhan, tidak setengah-setengah, tetapi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Bernyanyi. Untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Menolong orang lain. Untuk apa? Menolong papa dan mama, mendoakan papa dan mama, membantu papa dan mama, membuat mereka senang. Dengan mempersembahkan ini, mempersembahkan semuanya, maka dikatakan Paulus, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, adik-adik. Jadi ibadah yang sejati itu tidak hanya bagaimana kita berpegang, bagaimana kita mantap, tidak, tapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai alat Tuhan untuk melakukan kemuliaan Tuhan, ibadah yang sejati. Ketiga, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini. Tadi setelah kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan dalam hidup kita, kedua, bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan, dan itu merupakan bagian ibadah kita yang sejati. Ketiga, apa dikatakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Apa sih dunia ini? Nah, contoh ya adik-adik, kalau anak dunia itu bagaimana? Kalau lihat barang orang jatuh, ada umpamanya dompet orang jatuh, mainan orang jatuh, atau barang yang lain jatuh. Kalau anak dunia, dia ambil, dia masukin kantong. Tapi kalau anak Tuhan, dia ambil, dia angkat, dia katakan, ayo, ini barang siapa yang jatuh?
Bapak siapa yang jatuh, mainan siapa yang jatuh. Dia tunjukkan, dia kasih tahu supaya menolong orang yang kehilangan. Kalau anak dunia, adik-adik, sukanya berbohong. Yang begini, sih. Kalau anak Tuhan, kebalikannya. Apa? Jujur. Dia selalu mengatakan yang benar. Ketika ragu untuk mengatakan yang tidak benar, jatuh takut. Itu adik-adik. Jadi kita dikatakan jangan salah dunia, jangan salah dengan anak-anak dunia. Kalau Tuhan Yesus sudah berdosa adik-adik, ini akan menyenangkan Tuhan. Ketika adik-adik bersahabat dengan orang yang suka berdoa, dengan orang yang suka naikkan pujian bagi Tuhan, dengan suka menolong orang lain, bukan hanya menyenangkan papa dan mama, bukan hanya bangga papa dan mama, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ketika adik-adik tidak bergaul dengan orang jahat, tidak hidup sama dengan orang yang tidak baik, tidak hanya mama mengatakan atau papa mengatakan, ini loh anakku, tapi Tuhan juga mengatakan, inilah anak-anak yang kukasihi. Karena Tuhan senang. Keempat dikatakan, yang berkenan pada Allah. Ayo, film apa yang suka berubah? Tahu Hulk? Yang manusia biasa menjadi raksasa. Apa lagi? Power Rangers. Apa lagi? Spider-Man. Ia berubah dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Tapi ada juga yang berubah dari yang biasa menjadi luar biasa, tetapi luar biasa jahatnya. Kalau adik-adik dan kita dipanggil, bagaimana kita berubah? Yang hanya mampu merubah kita Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus Yesus, kita akan diubah. Itu jika kita mau membuka hati kita, iman kita, menerima firman Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, maka di dalam berubah itu apa dikatakan? Kalau dapat membedakan, kalau dapat membedakan mana yang baik, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang disukai Tuhan, apa yang baik. Adik-adik yang dikasihi, apa yang baik itu kita hanya dapat melihatnya melalui firman. Nggak bisa kita temukan apa yang baik menurut Allah di luar daripada firman. Karena itu cintai firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, senantiasa baca firman Tuhan. Ingat lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Untuk apa? Supaya bertumbuh. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, dengan mampunya kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, maka hidup kita diarahkan kepada hidup yang lebih sempurna. Hidup yang lebih sempurna yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu kita hari ini mengajak kita bagaimana hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan diri kita, bukan hanya menyenangkan apa yang membuat kita senang saja, tapi menyenangkan hati Tuhan. Yakin adik-adik, ketika kamu menyenangkan hati Tuhan, kamu sudah ikut juga menyenangkan hati orang tuamu, menyenangkan hati abang kakak kita. Tapi ketika kamu melukai hati Tuhan, membuat Tuhan itu marah, maka kita juga sudah membuat orang tua kita marah. Karena tidak pernah ada orang tua yang menginginkan anaknya jauh daripada Tuhan. Tidak pernah orang tua menginginkan anaknya menjadi bagian anak dunia. Tapi orang tua senantiasa mendoakan anaknya menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu, persembahkanlah hidupmu, ibadahmu yang sejati, berubah di dalam Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan mempersembahkan itu, maka kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Mari semangat menyenangkan hati Tuhan di kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang memanggil kami untuk merasakan segala kemurahan Tuhan, memanggil kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati, memanggil kami untuk tidak serupa dengan dunia ini, tetapi menunjukkan kami sebagai anak-anak Tuhan melalui perilaku dan perubahan hidup, sehingga hidup kami ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan bagi Tuhan, yang membuat Tuhan bersuka cita atas diri kami. Mampukan kami Tuhan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan bersuka cita atas hidup kami dan juga orang tua kami. Berkati orang tua kami, papa mama kami, dimanapun mereka berada, lingkupi Tuhan, kasihi mereka, berikan kesehatan dan panjang umur, dan segala pekerjaannya Tuhan berkati menjadi bekal bagi hidup kami. Mampukan orang tua kami, mendidik kami, mengajari kami, agar kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati adik-adik kami pra-remaja di dalam sekolah mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka di tengah-tengah pandemi ini, kami yakin Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan, sehingga adik-adik kami pra-remaja tidak ketinggalan di dalam proses pembelajaran. Berikanlah hikmat dan kepintaran daripada Tuhan, agar mereka bertumbuh dan dapat menggapai cita-citanya. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Rawamangun dimanapun berada,
Kasihi Tuhan, baik yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penopangan tangan. Tuhanlah yang mengurapi mereka sehingga memperoleh kesehatan. Yang bergumul, yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, karena Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Seluruh majelis dan para pelayan di tengah-tengah gerejamu, Engkau Tuhan yang memberkatinya, pendeta, sintua, kakak dan abang pengajar, dan juga pemain musik, multimedia. Bapa Surgawi, lingkupi Tuhan, agar ibadah kami dapat berjalan senantiasa dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Lingkupi kami Tuhan, terimalah ibadah dan doa kami ini, yang kami serahkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan. Persembahan yang teman-teman berikan kepada gereja boleh dikirimkan melalui gereja atau dikirim melalui rekening yang ada di bawah ini, atau teman-teman boleh scan QR code yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri layar teman-teman di rumah. Sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 803 ayat 1 dan 2, Pelehon Hapistaran. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Remaja yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, kami segenap para pelayan, pendeta, sintua, kakak dan abang pembimbing dari adik-adik pra-remaja serta multimedia kita mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menyenangkan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.